Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para pendengar setia acara Kisah Misteri di channel Shaifless Mystery, serta para pembaca di shaifless.com. Di malam yang sunyi ini, kami akan membawa Anda ke dalam perjalanan yang tak terlupakan, sebuah cerita nyata yang terjadi di tengah hutan lebat Sumatera, tempat di mana jalan-jalan terpencil menyimpan rahasia gelap dan tak terduga. Bayangkanlah, Anda sedang dalam perjalanan pulang kampung, menikmati pemandangan indah, tiba-tiba sebuah pilihan salah membawa Anda ke dunia lain, di mana waktu berhenti dan realitas terbelah. Mari kita ikuti kisah Reno dan Arman, dua saudara yang terjebak dalam jerat kampung hantu yang menunggu mangsa. Musim mudik tahun 2026 itu seharusnya menjadi petualangan yang tak terlupakan. Setelah bertahun-tahun terbang dengan cepat dan steril dari Jakarta ke Padang, Reno dan Arman, dua saudara yang selalu mencari sensasi, memutuskan untuk mengambil jalur darat. Itu adalah janji mereka sejak lama, menjelajahi jalur lintas Sumatera, merasakan denyut nadi pulau mereka yang sebenarnya, bukan hanya melihatnya dari balik jendela pesawat. Kita akan lihat pemandangan, coba kuliner pinggir jalan, merasakan perjalanan yang sesungguhnya, kata Arman dengan semangat saat merencanakannya. Reno, yang selalu penasaran dengan cerita-cerita mistis di balik hutan Sumatera, menyetujui dengan antusias. Mereka mengabaikan nasihat sopir-sopir truk berpengalaman yang sering berkisah tentang segmen antara Lubuk Pinang dan Prabu Jaya. Hutan lebat, jalan berkelok seperti ular, dan sinyal yang hilang seperti ditelan bumi, kata salah satu mereka. Jangan pernah tinggalkan jalan utama. Banyak jalan logging tua dan akses warga yang tidak ramah. Mereka, anak-anak kota yang terlalu percaya pada garis biru di layar ponsel, hanya tersenyum. Teknologi telah maju, pikir mereka. GPS pasti lebih tahu. Hari itu, sekitar pukul 5 sore, matahari masih menggantung dengan hangat, melukiskan cahaya keemasan pada dedaunan di sepanjang jalan utama. Lalu lintas cukup padat, dipenuhi mobil pemudik lain. Reno duduk di kursi penumpang, sesekali memantau peta digital. Arman dengan tenang menyetir Toyota Avanza mereka yang berwarna silver. Kemudian, seperti sebuah godaan, aplikasi navigasi berkedip. Sebuah garis biru alternatif muncul, memotong lengkungan jalan utama, menjanjikan penghematan waktu 45 menit. Bang, lihat nih, ada jalan pintas, kata Reno, menunjuk layar. Arman melirik, yakin bisa, kata orang-orang. Kalimatnya terpotong. Di depan mereka, sekitar 500 meter, sebuah MPV besar berwarna hitam pekat tiba-tiba membelok ke kiri, memasuki sebuah jalan kecil yang nyaris tak terlihat dari jalur utama. Seolah memberi konfirmasi. Tuh lihat, ada yang ambil jalur itu juga. Berarti bisa dilewati, desak Reno, rasa penasaran mengalahkan kewaspadaan. Arman ragu sejenak, lalu menghela napas. Ya sudah, ikut aja. Kalau ada mobil lain, berarti aman. Dengan sedikit gemetar di kemudi, ia membelokkan mobil mereka, meninggalkan kenyamanan aspal mulus jalan utama, dan menyusup ke jalan kecil itu. Gerbang menuju sesuatu yang tidak mereka pahami telah terbuka. Awalnya, semuanya tampak normal. Jalan masih beraspal, meski sempit dan bergelombang. MPV hitam itu masih terlihat di kejauhan. Lampu belakangnya sesekali berkedip seperti mata merah yang berkedip-kedip, menjadi patokan mereka di lorong yang mulai dikepung pepohonan. Lumayan juga jalannya, gumam Arman, mencoba meyakinkan diri. Reno mengangguk, tapi matanya tak lepas dari jendela. Suasana perlahan berubah. Suara klakson dan mesin dari jalan utama mulai meredam, digantikan oleh kesunyian yang semakin dalam. Pepohonan di sisi jalan tumbuh lebih rapat, dahan-dahannya seperti ingin menyapa atap mobil mereka. Kemudian, aspal mulai menipis, berganti dengan bercak-bercak kerusakan. Lalu jalan berbatu yang membuat mobil mereka bergoyang-goyang. Suara batu berderak di bawah roda terdengar nyaring dalam kesunyian. Bang, yakin ini jalan? Tanyaku.
suaraku lebih kecil dari yang kuharapkan. Arman menatap lurus ke depan, ke arah MPV hitam yang masih terlihat. Masih ada mobil di depan. Selama dia jalan, kita ikut. Kepercayaan buta mereka pada penuntun itu adalah bencana pertama. Mereka terus mengikuti, seperti anak ayam kehilangan induknya. Hingga akhirnya, MPV hitam itu mencapai sebuah tikungan tajam ke kanan, tertutup sepenuhnya oleh dinding vegetasi yang lebat. Mereka masih sempat melihat lampu belakangnya menghilang di balik hijau daun. Saat mereka sampai di tikungan yang sama, hati mereka berhenti berdetak. Tidak ada apa-apa, MPV hitam itu lenyap tanpa jejak. Mereka berhenti. Jalan setelah tikungan itu lurus dan sempit. Di sebelah kiri, tebing tanah yang tinggi seperti terasering, ditumbuhi pohon-pohon rapat dengan batang gelap. Di sebelah kanan, jurang yang dalam dan gelap ditutupi semak belukar. Tidak ada cabang jalan, tidak ada celah, tidak ada bekas ban yang menuju ke jurang. Mobil sebesar MPV itu mustahil menghilang begitu saja di jalan buntu. Kemana mobilnya? Bisik Reno. Udara di dalam mobil tiba-tiba terasa dingin. Arman diam, wajahnya pucat, tangannya masih mencengkeram kemudi dengan kaku. Matanya memindai setiap sentimeter jalan dan jurang dengan panik. Tidak mungkin, gumamnya. Ini tidak mungkin. Mereka memutar mobil perlahan, memastikan tidak ada yang terlewat. Tidak ada, hanya jalan tanah merah itu, sunyi, dan semakin gelap karena cahaya matahari terhalang kanopi hutan. Aplikasi navigasi di ponsel Reno masih dengan bangga menampilkan garis biru lurus, seolah mengejek ketakutan mereka. Sinyal mulai turun menjadi satu strip. Dengan perasaan campur aduk antara bingung dan ngeri, mereka memutuskan untuk terus maju. Mundur berarti mengakui kesalahan, dan ego mereka saat itu terlalu besar. Selain itu, peta masih mengatakan mereka benar. Matahari, meski sudah rendah, masih ada. Mereka masih punya waktu. Perjalanan setelah kejadian penghilangan itu terasa berbeda. Suasana di dalam mobil menjadi tegang. Mereka hampir tidak berbicara. Hanya suara mesin yang mendengung, terdengar anehnya keras dalam keheningan hutan. Jalan berubah menjadi tanah merah yang halus namun licin. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat, dahan-dahannya saling bertautan di atas mereka, membentuk sebuah lorong atau terowongan alami yang gelap. Cahaya sore yang keemasan berubah menjadi cahaya redup kehijauan, seperti berada di dalam akuarium raksasa yang kotor. Reno menatap keluar jendela. Inilah yang dia harapkan, keindahan alam Sumatera. Yang dia lihat justru membuat bulu kuduknya merinding. Tidak ada suara burung berkicau. Tidak ada desir angin menggerakkan daun. Bahkan serangga pun seolah menghilang. Kesunyiannya bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menindas, seolah-olah hutan itu menahan napas, mengamati mereka. Terlalu sepi, gumam Arman, menyuarakan pikirannya. Reno hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata. Ponselnya sekarang benar-benar kehilangan sinyal. Garis biru di peta menjadi statis. Mereka benar-benar sendirian. Setelah sekitar 20 menit berkendara dalam lorong hijau yang menyesakkan itu, pemandangan mulai berubah. Pepohonan sedikit merenggang, dan di kejauhan, bentuk-bentuk bangunan mulai tampak. Kampung, seruku, rasa lega yang naif menyembur di dada. Ada kampung, Bang. Arman menghela napas panjang, wajahnya sedikit cerah. Alhamdulillah, mungkin kita bisa tanya jalan di sini. Tapi, saat mereka semakin mendekat, rasa lega itu berubah menjadi rasa tidak nyaman yang dalam, lalu menjadi ketakutan yang membekukan. Mereka memasuki perkampungan itu, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari sebuah perkampungan. Rumah-rumah itu semuanya berbentuk panggung kayu, kuno, dan terlihat sangat tua. Kayunya berwarna kelabu dan coklat gelap, lapuk dimakan cuaca dan waktu. Tidak ada satupun rumah permanen dari batu bata. Atapnya dari seng berkarat atau sirap kayu yang sudah melengkung. Jendela-jendela kecil, sebagian besar tertutup dengan papan atau kain lapuk yang terkulai.
Yang paling membuat mereka bergidik adalah suasana kampung itu. Sepi, sepi mati. Tidak ada anak-anak berlarian. Tidak ada orang tua duduk di beranda. Tidak ada asap mengepul dari dapur. Tidak ada suara ayam, kambing, atau anjing. Kampung itu terasa seperti sebuah diorama raksasa, sebuah replika yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Namun, ada detail-detail yang salah. Beberapa pintu rumah terlihat baru saja ditutup. Di depan satu rumah, ada sebuah ember plastik berwarna merah yang masih terlihat bersih, tidak berdebu. Di rumah lain, jemuran baju, beberapa kain berwarna kusam, tergantung di tali, bergerak sangat perlahan meski tidak ada angin. "Bang, ini kampung apa?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Aku tidak tahu," jawab Arman pelan. Matanya waspada, memindai setiap sudut. "Tapi kita butuh petunjuk jalan. Coba kita cari orang." Dia menghentikan mobil di sebuah lapangan kecil yang seperti tanah lapang di tengah kampung. Di seberang lapangan, berdiri sebuah rumah panggung yang lebih besar dari yang lain, dengan sebuah bale-bale di depannya. Saat mesin mobil dimatikan, kesunyian yang menyergap begitu pekat sehingga mereka bisa mendengar denyut jantung mereka sendiri. Aku membuka pintu mobil. Bunyi, klik, dan derit engselnya terdengar seperti ledakan di keheningan itu. Mereka keluar, kaki mereka terasa lemas. Udara di sini terasa lembab, berat, dan berbau aneh, campuran antara aroma tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu yang manis namun busuk, seperti buah yang terjatuh dan membusuk di lantai hutan. "Halo, ada orang," teriak Arman. Suaranya menggema di antara rumah-rumah kayu, lalu ditelan kesunyian. Tidak ada jawaban, tapi Reno merasakan sesuatu. Sebuah perasaan yang paling purba, perasaan sedang diperhatikan. Dia memutar badan perlahan. Dari celah-celah jendela yang gelap, dari balik pintu yang terbuka sedikit, dia merasa ada pasangan mata yang mengawasi mereka. Bukan rasa penasaran, tapi pengawasan yang dingin, tanpa emosi. "Reno, lihat," bisik Arman tiba-tiba, tangannya mencengkeram lengan bajuku. Dia menunjuk ke arah rumah besar di seberang lapangan. Di bale-bale rumah itu, duduk seorang lelaki tua. Mereka tidak melihatnya datang. Dia seperti muncul dari udara. Lelaki itu sangat kurus, mengenakan baju lusuh berwarna tanah. Wajahnya keriput, matanya kecil dan terbenam. Dia sedang duduk bersila, menatap lurus ke arah mereka. Tatapannya kosong, seperti menatap sesuatu di belakang mereka, atau menatap mereka tanpa benar-benar melihat. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka mendekat. "Permisi, Pak," sapa Arman, berusaha terdengar sopan meski suaranya gemetar. Lelaki tua itu tidak bergerak. Matanya masih tertuju pada mereka, atau melalui mereka. Beberapa detik yang terasa seperti jam berlalu sebelum bibirnya yang tipis dan pecah-pecah akhirnya bergerak. "Kalian tersesat." Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan datar, tanpa nada. "Ya, Pak, kami mencari jalan kembali ke jalur utama lintas Sumatera, ke arah Prabu Jaya," jelasku. Lelaki tua itu perlahan menggelengkan kepalanya, sangat pelan. "Tidak ada jalan kembali dari sini." Darah mereka serasa membeku. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Arman, suaranya meninggi. "Kalian sudah masuk," kata lelaki tua itu. Suaranya berderak seperti daun kering diinjak. "Sekarang, kalian harus menunggu." "Menunggu apa? Kami hanya butuh petunjuk jalan," desakku. Rasa panik mulai menggerogoti. Lelaki tua itu akhirnya mengalihkan pandangannya, menatap ke arah ujung kampung di mana jalan tanah merah itu berlanjut, menghilang ke dalam hutan yang lebih gelap. "Jalan hanya satu, terus saja, tapi jangan berhenti. Jangan keluar dari mobil setelah matahari hilang. Dan, jangan terima tawaran apapun." "Tawaran? Tawaran apa?" tanya Arman. Tapi lelaki tua itu sudah menutup matanya, seolah kembali ke dalam meditasinya atau ke dalam dunianya sendiri. Percakapan telah usai. Mereka terdiam, saling memandang dengan ketakutan yang sama. Nasihat itu bukan nasihat yang menenangkan. Itu adalah peringatan yang mengerikan.
Kita pergi dari sini. Sekarang, bisik Reno. Mereka berbalik dan berjalan cepat kembali ke mobil. Seluruh tubuh Reno merasakan tatapan dari ratusan mata tak terlihat dari rumah-rumah di sekeliling mereka. Saat membuka pintu mobil, dia menoleh sekali lagi ke arah bale-bale. Lelaki tua itu sudah menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Mereka membanting pintu mobil, mengunci semua pintu dengan cepat. Arman menyalakan mesin. Suara mesin yang hidup kali ini terdengar seperti teriakan minta tolong di tengah kesunyian yang mematikan. Dengan hati-hati, mereka mulai melaju, meninggalkan lapangan dan rumah besar itu, mengikuti jalan tanah merah yang membelah kampung sunyi itu. Rumah-rumah kayu berlalu di sisi jendela mereka, seperti barisan makam yang diam. Saat mereka hampir mencapai ujung kampung, Reno melihatnya. Di beranda sebuah rumah kecil, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh berwarna krem, rambutnya terurai panjang. Wajahnya pucat, hampir tidak memiliki ekspresi. Tapi yang membuat napasku tersangkut adalah tangannya. Dia melambai, bukan lambaian ramah, melainkan sebuah gerakan mengundang yang pelan, seperti memanggil mereka untuk mendekat. Arman pasti juga melihatnya. Dia menginjak gas lebih dalam. Mobil mereka melesat meninggalkan wanita itu. Di kaca spion, Reno melihat wanita itu masih berdiri di sana, tangan terangkat, semakin lama semakin kecil, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Mereka telah meninggalkan kampung, tapi peringatan lelaki tua itu bergema di telinga mereka, jalan hanya satu. Dan di depan mereka, jalan tanah merah itu menanjak, memasuki hutan yang jauh lebih gelap dan lebat dari sebelumnya. Matahari, bola merah yang terakhir, hampir sepenuhnya menghilang di balik puncak pohon. Kegelapan akan segera tiba. Malam turun dengan cepat di dalam hutan. Kegelapan di luar bukanlah kegelapan biasa, itu adalah sesuatu yang padat, hitam pekat, menelan setiap bentuk kecuali yang disinai lampu utama mobil mereka. Lampu itu hanya mampu menerobos beberapa meter ke depan, menyinari jalan tanah merah yang berkelok-kelok seperti ular raksasa. Mereka tidak berbicara. Konsentrasi Arman tertumpu pada jalan. Tangannya berkeringat, mencengkeram kemudi. Reno mencoba ponselnya lagi. Tidak ada sinyal. Bahkan kompas digital di aplikasi berputar-putar tak karuan. Mereka benar-benar terputus. Suara pertama yang memecah kesunyian selain mesin mobil adalah suara ketukan. Tok, 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 pelan, berirama, berasal dari atap mobil. Arman dan Reno melompat. Apa itu? Bisikku panik. Mungkin dahan jatuh, jawab Arman, tapi suaranya tidak meyakinkan. Tok, 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 sekali lagi. Kali ini lebih keras, seolah berasal dari tengah atap. Reno mendongak, menatap langit-langit mobil, seolah bisa melihat melalui besi dan kain. Jantungnya berdebar kencang. Kemudian, sesuatu yang lain. Suara gesekan, seperti cakar atau kuku, yang digesekkan di sisi kaca jendela di sebelah kirinya. Reno berteriak ketakutan dan menjauh dari jendela, nyaris menabrak Arman. Ada sesuatu di luar. Arman menoleh sejenak, matanya melotot. Di luar, hanya ada kegelapan. Lampu mobil tidak menyinari sisi-sisi mobil. Jangan lihat, fokus ke depan, teriaknya, tapi suaranya juga penuh ketakutan. Mereka terus melaju. Suara-suara itu datang dan pergi. Kadang dari atap, kadang dari bagasi, kadang seperti ada yang berjalan di samping mobil, mengikuti kecepatan mereka. Mereka tidak berani menyalakan lampu interior. Mereka merasa seperti ikan dalam akuarium, diterangi dari dalam, menjadi sasaran empuk bagi apapun yang berkeliaran di kegelapan itu. Tiba-tiba, di tengah jalan, tepat di dalam sorotan lampu utama, berdiri sebuah figur. Arman menginjak rem mendadak, ban berdecit di tanah merah, mobil nyaris selip. Figur itu adalah seorang anak kecil, seorang anak laki-laki, mungkin berusia 7 atau 8 tahun, berdiri tepat di tengah jalan. Dia mengenakan pakaian sederhana yang kotor, wajahnya pucat. Dia tidak menangis, tidak tersenyum.
Dia hanya berdiri di sana, menatap langsung ke arah lampu mobil, ke arah mereka. Astagfirullah, anak kecil sendirian di sini, gumam Arman, napasnya tersengal. Instinku berteriak keras-keras, jangan berhenti, ingat yang dikatakan orang tua tadi, jangan berhenti. Tapi Arman ragu, dia adalah kakak yang baik. Melihat anak kecil sendirian di tengah hutan malam, naluri kemanusiaannya berperang dengan naluri bertahan hidup. Anak kecil itu mengangkat satu tangannya, melambai pelan, persis seperti wanita di kampung tadi. Bang, tolong, jangan, aku merengek, mencengkeram lengan Arman. Arman menggigit bibirnya, wajahnya berkerut dalam konflik batin yang menyiksa. Dia menurunkan kaca jendelanya sedikit, hanya beberapa sentimeter. Hei nak, kamu kayaknya sendirian, panggilnya. Anak kecil itu tidak menjawab. Dia mulai berjalan mendekat, langkahnya pelan dan kaku. Senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat, tapi matanya tetap kosong, gelap. Saat anak itu berada hanya sekitar 3 meter dari mobil, lampu utama menyinari wajahnya dengan jelas. Dan Reno melihat sesuatu yang salah. Sangat salah. Di balik senyum tipisnya, di sudut matanya yang gelap, seolah ada bayangan lain yang bergerak. Wajahnya terlihat berlapis, seperti topeng. Arman, gas, sekarang, teriakku sekuat tenaga. Teriakan itu memutus keraguannya. Arman menginjak gas dalam-dalam. Mobil melompat ke depan. Saat mereka melintas, dari kaca spion, Reno melihat anak kecil itu masih berdiri di tengah jalan. Tapi sekarang, posturnya tidak lagi seperti anak kecil. Dia berdiri lebih tegak, lebih tinggi. Dan senyumnya, dalam sekejap pandangan terakhir, terlihat lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia, penuh dengan sesuatu yang geli dan jahat. Mereka melaju kencang, jantung berdebar-debar seperti drum perang. Mereka hampir menabrak beberapa pohon di tikungan karena panik. Tadi itu apa? Tanya Arman, suaranya parau. Aku tidak tahu, tapi itu bukan anak, jawab Reno, tubuhnya gemetar tak terkendali. Peringatan lelaki tua itu kembali menghantui, jangan terima tawaran apapun. Anak kecil itu adalah sebuah tawaran untuk berhenti, untuk turun. Dan mereka hampir menerimanya. Mereka terus berkendara, kecepatan mereka tidak lagi aman untuk jalan sempit seperti ini. Tapi mereka terlalu takut untuk melambat. Suara-suara aneh di atap dan samping mobil telah berhenti. Seolah para pengikut di kegelapan itu tahu mereka telah lolos dari jebakan pertama mereka. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berkendara. Waktu kehilangan arti, yang ada hanya lorong gelap di depan lampu, dan ketakutan yang membakar di dalam dada. Hingga akhirnya, lampu mobil mereka menyinari sesuatu yang baru. Sebuah jembatan. Jembatan itu melintasi sebuah sungai, atau lebih tepatnya, sebuah ngarai sempit yang gelap. Dari atas, mereka tidak bisa melihat air di bawah, hanya kegelapan yang dalam. Jembatannya terbuat dari kayu tua, terlihat rapuh. Papan-papannya renggang, dan beberapa balok penyangga terlihat miring. Tidak ada pagar pengaman. Kita harus menyeberang? Tanyaku, suaraku kecil. Jalan cuma ini, jawab Arman, menatap jembatan dengan wajah suram. Tidak ada alternatif. Dia mengatur napas, lalu perlahan mengemudikan mobil ke atas jembatan. Begitu roda depan menyentuh papan kayu pertama, suara derit yang memilukan memenuhi udara. Seluruh struktur jembatan bergoyang perlahan. Mobil mereka terasa seperti mainan di atas gantungan kabel yang sudah karatan. Arman mengemudi dengan kecepatan merangkak. Setiap sentimeter terasa seperti mil. Reno menatap lurus ke depan, tidak berani melihat ke samping ke jurang gelap di kiri kanan, atau ke bawah melalui celah-celah papan. Tengah perjalanan, sekitar di pertengahan jembatan, mobil tiba-tiba berhenti. Arman, kenapa? Tanyaku panik. Dia mencoba menginjak gas. Mesin meraung, tapi mobil tidak bergerak. Roda belakang berputar di tempat, menggerus papan kayu. Kita selip, roda belakang nyangkut di celah papan, teriaknya, mulai membanting kemudi.
Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhku. Terjebak di tengah jembatan kayu tua di atas jurang, di tengah hutan terkutuk. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Arman mencoba maju mundur perlahan, mencoba melepaskan roda. Setiap gerakan membuat jembatan bergoyang lebih keras, kayu-kayu berderak seperti akan patah. Di tengah kepanikan mereka, sesuatu muncul di ujung jembatan di depan mereka. Cahaya, bukan cahaya lampu mobil. Cahaya ini lebih hangat, kekuningan, seperti cahaya obor atau lampu minyak. Cahaya itu bergerak, mendekat. Dari balik cahaya, muncul sosok-sosok. Bukan satu, tapi beberapa. 5 atau 6 orang, berjalan menyeberangi jembatan dari arah seberang, menuju mereka. Mereka membawa obor. Dalam cahaya obor yang berkedip-kedip, mereka bisa melihat wajah mereka. Mereka adalah orang-orang dewasa, laki-laki dan perempuan, mengenakan pakaian sederhana seperti penduduk kampung tadi. Wajah mereka terlihat normal. Bahkan ada yang tersenyum kecil. Seorang laki-laki paruh baya, yang tampak seperti pemimpin, mendekat. Dia memberi isyarat agar mereka menurunkan kaca. "Jangan," bisikku ke Arman. "Ingat peringatannya." Tapi Arman, melihat mungkin ini adalah pertolongan terakhir, dengan ragu-ragu menurunkan kacanya beberapa sentimeter. "Kalian bermasalah?" tanya laki-laki itu, suaranya terdengar normal, bahkan ramah. "Roda kami nyangkut," jawab Arman, suaranya tegang. "Kami bisa bantu mendorong," kata laki-laki itu sambil tersenyum. "Tapi, kalian harus turun dulu, agar mobil lebih ringan." "Turun dari mobil." Kalimat itu seperti petir menyambar di telingaku. Peringatan lelaki tua, jangan keluar dari mobil setelah matahari hilang. "Arman, jangan, ini jebakan," desakku, mencengkeram lengannya. Laki-laki itu mendengar bisikanku. Senyumnya pudar, digantikan oleh ekspresi yang netral, terlalu netral. "Kami hanya ingin membantu. Tidak ada yang perlu ditakuti di sini. Turunlah." Orang-orang di belakangnya mendekat, mengelilingi mobil mereka. Cahaya obor mereka menerangi interior mobil, membuat bayangan mereka menari-nari di kaca. Reno melihat wajah-wajah mereka lebih dekat. Di balik senyum dan keramahan itu, matanya kosong. Kosong seperti sumur yang dalam. Dan ada sesuatu yang aneh dengan bayangan mereka di tanah. Bayangan itu tidak mengikuti gerakan obor dengan benar. Bergerak sendiri, lebih panjang, lebih geliat. Arman melihatku, lalu melihat kerumunan orang di luar. Naluri bertahan hidupnya akhirnya menang. "Terima kasih, tidak usah. Kami bisa atasi sendiri," katanya, berusaha terdengar percaya diri. Senyum di wajah laki-laki paruh baya itu menghilang sepenuhnya. Ekspresinya menjadi datar, dingin. "Kalian menolak bantuan kami?" "Kami baik-baik saja," jawab Arman sambil mulai menaikkan kaca. Sebelum kaca tertutup sepenuhnya, tangan laki-laki itu tiba-tiba menepuk kaca dengan keras. Bam! Bukan tepukan, tapi pukulan. "Turun!" teriaknya, suaranya tiba-tiba berubah, menjadi parau, dalam, dan penuh amarah yang tidak manusiawi. Wajah-wajah semua orang di luar berubah. Senyum ramah lenyap, digantikan oleh ekspresi haus, lapar, dan kemarahan yang murni. Mata mereka, yang tadi kosong, sekarang bersinar dengan cahaya pucat yang tidak wajar dalam gelap. Mereka mulai mengguncang mobil. Obor-obor mereka dilemparkan, menyulut beberapa bagian jembatan. Asap mulai mengepul. "Arman, keluar dari sini," teriakku. Dalam kepanikan total, Arman memasukkan gigi, menginjak gas dan rem secara bersamaan, lalu melepas rem tiba-tiba. Mobil melompat ke depan dengan keras, roda yang tersangkut seolah terlepas oleh tenaga putus asa. Mobil mereka meluncur, menabrak dan menerobos kerumunan figur-figur itu. Saat mereka melintas, Reno melihat ke samping. Figur-figur itu tidak terjatuh. Mereka hanya terpental, lalu berdiri lagi. Dan di cahaya api yang mulai membesar dari obor yang jatuh, Reno melihat bayangan mereka di lantai jembatan. Bayangan-bayangan itu tidak seperti bayangan manusia. Mereka memanjang, berbelit,
dengan kepala yang berbentuk aneh, dengan mulut yang terbuka lebar dalam teriakan bisu. Mereka berhasil mencapai ujung jembatan yang lain. Arman tidak berhenti. Mereka melaju, meninggalkan jembatan yang sekarang mulai terbakar, dan figur-figur yang berdiri di tengah api, menatap mereka pergi, tanpa terbakar, tanpa rasa sakit. Mereka telah menolak tawaran mereka, dan mereka tidak menyukainya. Setelah kejadian di jembatan, mereka seperti memasuki fase baru ketakutan. Ketakutan yang membatu, yang membuat mereka diam 1000 bahasa. Mereka tidak lagi berharap. Setiap tikungan, setiap bayangan di depan lampu mobil, mereka sangka akan ada penghadang baru, makhluk baru, jebakan baru. Tubuh mereka lelah, tapi adrenalin membuat mereka terjaga. Reno terus memantau bahan bakar. Masih cukup untuk beberapa jam. Itu satu-satunya hal yang masih masuk akal. Jalan mulai menurun. Pepohonan perlahan-lahan mulai menipis. Dan di kejauhan, sangat jauh, Reno melihat titik-titik cahaya. Bukan cahaya obor atau cahaya aneh, tapi cahaya lampu listrik, kuning, stabil, berkelompok. Bang, lihat, kataku, suaraku serak karena tidak digunakan berjam-jam. Arman menyipitkan matanya. Itu seperti lampu jalan. Harapan, yang telah mereka kubur dalam-dalam, mulai menggeliat lagi. Tapi mereka terlalu trauma untuk bersukacita. Ini bisa jadi ilusi, tipuan lain. Mereka terus mendekat. Cahaya-cahaya itu semakin jelas. Itu memang lampu jalan. Dan di bawah lampu jalan, terlihat permukaan aspal. Hitam, mulus. Mereka sampai di sebuah persimpangan. Jalan tanah merah yang mereka lalui bertemu dengan sebuah jalan aspal kecil yang jelas-jelas buatan manusia. Di sebelah kanan jalan aspal, ada sebuah papan penunjuk jalan yang sudah buram, tetapi masih terbaca Prabu Jaya 15 km. Air mata langsung mengalir di pipiku. Arman menghela napas panjang, tangannya gemetar di atas kemudi. Mereka tidak berani langsung belok. Mereka berhenti di persimpangan, memastikan ini bukan mimpi. Tidak ada figur aneh, tidak ada suara. Hanya lampu jalan yang berdesir pelan, dan jalan aspal yang kosong. Dengan hati-hati, Arman membelokkan mobil ke jalan aspal. Bunyi ban yang berpindah dari tanah ke aspal adalah musik terindah yang pernah Reno dengar. Mereka melaju perlahan. Di kejauhan, mereka mulai melihat kilauan lampu-lampu rumah yang lebih banyak. Mereka mendekati peradaban, tapi perjalanan belum benar-benar berakhir. Saat mereka melintasi sebuah tikungan terakhir sebelum pemandangan terbuka, sesuatu berdiri di pinggir jalan, tepat di bawah lampu jalan. Wanita berambut panjang, berkebaya krem. Wanita dari kampung. Dia berdiri di sana, menatap mobil mereka lewat. Wajahnya masih pucat, ekspresinya datar. Tapi kali ini, dia tidak melambai. Dia hanya menatap, dan dalam sekilas tatapan itu, sebelum mereka melaju meninggalkannya, Reno melihat sesuatu di matanya. Bukan ancaman, bukan pula kemarahan, tapi penyesalan, kesedihan yang sangat dalam dan tua. Kemudian, dia menghilang. Bukan menghilang secara harfiah, tapi mereka melewatinya, dan ketika Reno melihat ke kaca spion, dia sudah tidak ada di sana. 15 menit kemudian, mereka melihat pelang besar, "Selamat datang di Kabupaten Prabu Jaya." Di kejauhan, mereka melihat lampu-lampu pom bensin, warung makan yang masih buka, dan beberapa mobil lain. Mereka selamat. Mereka tidak langsung pulang ke Padang malam itu. Mereka menginap di sebuah hotel sederhana di Prabu Jaya. Mereka bahkan tidak punya tenaga untuk bercerita kepada resepsionis. Mereka hanya masuk ke kamar, mandi air hangat yang terasa seperti menyucikan, dan jatuh ke tempat tidur dalam kelelahan total. Tapi mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi buruk menghantui. Suara ketukan di atap. Wajah anak kecil yang berubah. Figur-figur di jembatan dengan bayangan yang bergeliat. Dan tatapan kosong wanita berkebaya krem. Keesokan paginya, dengan sinar matahari yang cerah menyinari jalanan normal,
semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi lumpur tanah merah yang masih menempel di bawah mobil, dan goresan-goresan aneh di bodi mobil seperti bekas cakar, adalah bukti nyata bahwa mereka tidak berhalusinasi. Dalam sisa perjalanan ke Padang, mereka mencoba mencari penjelasan. Mereka bertanya kepada sopir angkutan umum tua di sebuah warung kopi tentang kawasan hutan antara Lubuk Pinang dan Prabu Jaya. Sopir tua itu mengerutkan kening saat mereka ceritakan versi yang sangat disederhanakan tentang tersesat dan melihat kampung aneh. "Kalian beruntung bisa keluar," katanya dengan suara rendah, memandang mereka dengan takjub dan sedikit takut. "Daerah itu, orang sini jarang yang berani masuk. Banyak jalan logging tua dari zaman Belanda yang sudah tidak dipakai," katanya. "Dulu ada beberapa perkampungan terpencil di sana. Tapi puluhan tahun lalu, ada wabah penyakit aneh, atau konflik, ceritanya berbeda-beda. Yang jelas, penduduknya menghilang. Tidak pindah, tidak mati ditemukan, hilang." Dia menunduk, menyeruput kopinya. Orang-orang tua bilang, tempat itu sekarang dijaga oleh penunggunya. Bukan hantu biasa, tapi sesuatu yang lebih tua, yang marah karena ditinggalkan, atau yang lapar karena sudah lama tidak ada persembahan. Mereka akan menampakkan diri sebagai kampung, sebagai orang, memancing yang tersesat untuk berhenti, untuk turun, untuk bergabung dengan mereka. Arman dan Reno hanya bisa terdiam, bulu kuduk kembali berdiri. "Kalian lihat penunjuk jalan ke Prabu Jaya?" tanya sopir tua itu. Mereka mengangguk. Dia bilang, "Kalian yang pertama dalam bertahun-tahun yang melihat penunjuk jalan itu dan benar-benar sampai ke Prabu Jaya," lanjutnya. "Kebanyakan, mobilnya ditemukan kosong, tersesat di jalan logging, atau tidak pernah ditemukan sama sekali. Mereka pulang ke Padang dengan selamat. Keluarga menyambut dengan sukacita, tanpa tahu neraka apa yang baru saja mereka lewati. Mereka berjanji untuk tidak pernah bercerita detailnya kepada orang tua mereka, untuk tidak membuat mereka khawatir. Tapi antara Reno dan Arman, ada ikatan baru, ikatan trauma. Mereka sering terbangun di malam yang sama, berkeringat dingin, mendengar suara ketukan yang sama dalam mimpi mereka. Mereka juga membuat janji lain, mereka tidak akan pernah lagi mengabaikan naluri, meremehkan nasihat orang berpengalaman, atau terlalu percaya pada teknologi buta di tempat yang tidak mereka kenal. Kampung itu mungkin masih ada di sana, tersembunyi di balik hutan lebat lintas Sumatera, menunggu pemudik-pemudik ceroboh berikutnya yang terlalu percaya pada garis biru di ponsel mereka. Menunggu untuk menawarkan bantuan, mengundang mereka untuk turun, dan mungkin untuk tinggal selamanya. Kadang-kadang, di malam yang sangat sunyi, jika Reno mendengarkan dengan sangat saksama, dia bisa mendengar suara mesin mobil jauh, dan suara ketukan pelan di atap rumah. Dia hanya menarik selimut lebih tinggi, mengucapkan doa, dan berharap siapapun yang berada di luar sana, mendengarkan peringatan yang tidak mereka dengarkan dulu. Karena sekali kamu masuk, jalan keluar mungkin bukan lagi sebuah pilihan. Demikianlah cerita nyata yang dialami oleh Reno dan Arman dalam perjalanan pulang kampung mereka. Terjebak di kampung hantu, dihantui oleh makhluk-makhluk misterius, dan lolos dengan bulu terkulit. Ini adalah bukti bahwa di balik keindahan alam Sumatera, terdapat rahasia gelap yang menanti. Terima kasih telah menyaksikan episode Kisah Misteri di channel Shaifless Mystery dan membaca di shaifless.com. Jika Anda terbantu dan terhibur, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar, dan lakukan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.